Penatua Cihuo menghela napas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Senyum di wajah tuanya juga meningkat. Dengan lambaian tangannya, seekor burung besar yang tertutup api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan ketika dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menunggu teman Xiao Yan di atas." Tubuh Penatua Cihuo bangkit dan segera mendarat di belakang burung besar setelah suaranya terdengar. "Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke lembah api terbakar?" Lin yang di sisinya segera bertanya ketika dia melihat Penatua Cihuo melompat ke bagian belakang burung besar itu. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Dia berpegang teguh di hatinya. Seseorang tidak dapat memperoleh apapun jika seseorang tidak mengambil resiko. Saya mendengar bahwa sejumlah alkamis telah diundang ke lembah api terbakar kali ini. Mereka semua memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka dapat berhasil membantu kepala lembah dari lembah api terbakar memperbaiki pil obat, saya yakin bahwa hadiahnya akan sangat amazing. Dengan reputasi lembah api terbakar, mereka tidak akan berani merendahkan siapapun. Liu Qing tersenyum ketika dia memberi masukan kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing. "Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan kepadamu." Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. "Kamu bisa memberitahu saya jika ada sesuatu. Saya bahkan tidak akan menolaknya selama saya bisa melakukannya." Liu Qing menepuk dadanya dan menjawab, "Bantu saya menyelidiki setiap informasi yang berhubungan dengan seorang wanita bernama Dokter Peri Kecil di wilayah tengah ini selama periode waktu ini." Xiao Yan perlahan berkata, "Selain itu, bantu saya menyelidiki setiap klan di wilayah tengah ini. Ada seorang gadis bernama Xinlan di dalamnya." Dokter Peri Kecil. Liu yang mengelus dagunya dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, "Saya belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya akan mengirim seseorang ke wilayah Vil untuk menyelidiki. Adapun gadis yang bernama Xinlan, itu akan sedikit sulit untuk diselidiki. Dari cara saya melihatnya, ini seharusnya bukan nama keluarganya. Ada tak terhitung banyak jumlah klan yang beragam di wilayah tengah ini. Mencoba menemukan klannya tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Klannya tampaknya pernah memasuki kursi penatua di Menara Vil. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang," ucap Xiao Yan kepada Lin Yan. "Oh," ekspresi Liu Qing sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, "Sekarang, radius pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat kamu kembali." Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing. Setelah memberikan instruksi yang sesuai kepada Liu Qing dan Lin Yan, Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi. Ketika burung besar berwarna merah di langit mengeluarkan teriakan yang tajam, Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jari kakinya menekan tanah ketika tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan segera berbicara ketika dia melihat Xiao Yan bergerak. "Hati-hati." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia terus mendarat di belakang burung besar. Apakah teman muda Yan Xiao sudah siap?" Penatua Cihuo segera berbicara sambil tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan muncul di belakangnya. Xiao Yan sedikit tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Penatua Cihuo. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Cihuo dan berkata, "Penatua Cihuo, tolong pimpin jalan." Penatua Cihuo menyeringai ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dengan kepakan sayap burung besar, kemudian mereka dengan cepat terbang menuju langit utara. Perjalanan menuju lembah api terbakar ini memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Penatua Cihuo cukup cepat. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa merasakan lingkungannya secara bertahap menjadi hutan belantara. Mata Xiao Yan menatap ke kejauhan saat dia berdiri di belakang burung besar. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di ujung pandangannya. Teman muda Yan Xiao, ini adalah rentang gunung api memanggang. Markas besar lembah api terbakar terletak di dalamnya. Penatua Cihuo tersenyum kepada Xiao Yan. Dia kemudian melanjutkan berceritanya. Rentang gunung api memanggang diisi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa energi liar di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, ia harus mengeluarkan energi liar di dalamnya. Jika tidak, pikiran seseorang akan linglung setelah pelatihan untuk waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Penatua Cihuo.
Selain itu, ada banyak binatang ajaib di dalam rentang gunung api memanggang yang bakal lebih liar dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, rentang gunung api memanggang ini sangat luas dan tak berujung. Bahkan lembah api terbakar saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Karenanya, teman muda Yanxiao harus berhati-hati jika kamu berjalan sendiri. Terima kasih atas pengingatmu, Penatua Cihuo. Xiao Yan menjawab. Penatua Cihuo mengangguk ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia kemudian melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia menginginkan lengan bajunya dan burung besar di bawah kakinya meningkatkan kecepatannya. Segera itu berubah menjadi cahaya api yang melihat ke pegunungan terus-menerus. Setelah memasuki rentang gunung api memanggang, Xiao Yan akhirnya berhasil melihatnya dengan jelas. Tanaman hijau yang jarang dilihatnya terlihat di pegunungan ini. Sekilas, sebagian besar tempat ini adalah tanah merah. Mata Penatua Cihuo melihat pegunungan. Mulutnya langsung mengeluarkan peluit. Burung besar ini secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, burung besar ini perlahan-lahan turun dan mendarat di kaki gunung merah cerah. Mata Xion melayang setelah dia melompat dari belakang burung. Dia berhenti di tempat yang tidak jauh di depan tangga batu. Teman muda Yanxiao, ikuti saya. Penatua Cihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiao Yan juga mengikuti di belakang. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke titik ini, Xiao Yan menyadari bahwa ada dinding spesial di sini. Xiao Yan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spesial. Namun, kekuatan menjijikan yang mengejutkan melonjak dan dengan kasar mengusir tangannya. Dinding spesial yang kokoh. Xiao Yan menjabat tangannya. Keterkejutan melintas di matanya saat dia berbicara. Dinding spesial ruang ini telah dikeraskan oleh kepala lembah di lembah api terbakar saya selama beberapa generasi. Ia mampu menahan serangan elit Dozun. Dojong biasa tidak akan bisa menyerangnya. Penatua Cihuo tertawa. Dinding spesial yang dapat menahan serangan elit Dozun, ucap Xiao Yan dengan nada terkejut. Penatua Cihuo tertawa ketika dia mendengar keterkejutan dalam kata-kata Xiao Yan. Dia mengambil giok merah dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di dinding spesial. Segera, energi aneh menyebar dan dinding spesial secara otomatis berpisah dengan lambat. Teman muda Yanxiao, tolong. Penatua Cihuo tersenyum kepada Xiao Yan. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh setelah melewati dinding spesial. Xiao Yan merasa ragu sejenak ketika melihat ini. Namun, langkah kakinya bergerak dan dia perlahan berjalan ke celah spesial. Setelah masuk ke dalam celah spesial, tempat di mana Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Dia yang sebelumnya menutup matanya segera membukanya dengan lambat. Kejutan di matanya segera menjadi padat. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan hanya untuk melihat bahwa sejumlah bangunan berdiri di antara tanaman hijau. Ada desas-desus suara manusia yang perlahan terdengar dan berlama-lama di lembah yang tak terbatas ini. Menciptakan ranah sendiri, sungguh layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Xiao Yan berseru kagum ketika dia melihat pemandangan di dalam lembah ini. Ini tidak bisa dianggap sebagai menciptakan ranah. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang Douseng. Namun, setelah dibangun oleh generasi kepala suku dari lembah api terbakar saya, tempat ini memang bisa dianggap kehidupan di antara dunia gunung berapi. Penatua Cihuo melambaikan tangannya dan berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai ketika dia mendengar kata-kata Penatua Cihuo. Dia mengangkat kepalanya, melirik langit dan perlahan merasakan ada energi melekat padanya. Jelas, seluruh lembah api ini ditutupi dalam lapisan energi. Xiao Yan menghela napas terkejut di dalam hatinya. Namun, ketika Xiao Yan menghela napas, banyak suara bergerak tiba-tiba muncul di sekitar tangga batu. Lebih dari 12 toko lincah bergerak. Segera, mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka mendarat pada Penatua Cihuo, mereka mengurangi kehati-hatian di wajah mereka. Segera, mereka semua membungkuk hormat padanya. Teman muda Yanxiao, tolong ikuti saya. Penatua Cihuo tersenyum kepada Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong saat dia terbang menuju daerah lembah yang dalam. Di belakangnya, Xiao Yan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid lembah api terbakar menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat ini. Orang itu sebenarnya adalah elit Dozong. Kenapa dia begitu muda? Seharusnya beberapa senior dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek awet muda.
Xiao yang tidak mendengar percakapan julid antara orang-orang ini. Dia terus mengikuti penatua Cihu dengan cermat. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum cara bertahap turun. Akhirnya, mereka mendarat di depan sebuah aula merah besar. Pada saat ini, ada cukup banyak murid lembah api terbakar yang menjaga aula merah besar ini. Mata hati-hati mereka berulang kali melihat seluruh tempat ini. Tampaknya beberapa Grandmaster Alchemist lain telah tiba. Penatua Cihu bergumam ketika dia melihat aula merah besar ini yang dijaga ketat. Apa yang ingin disempurnakan kepala lembahmu? Apakah ada kebutuhan untuk mengumpulkan begitu banyak alkemis? Xiao Yan penasaran dan bertanya kepada penatua Cihu. Tidak perlu begitu banyak. Sebaliknya, tujuannya adalah menemukan satu atau dua orang yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak dipilih, lembah api terbakar masih akan menyiapkan hadiah besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Penatua Cihu tersenyum ketika dia menjelaskan kepada Xiao Yan. Apakah harus perlu diseleksi? Aku akan menunggu dan melihat. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak bisa hanya berbalik dan pergi sesuka jidatnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela napas dan menganggukkan kepalanya. Penatua Cihu tersenyum canggung ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia segera memimpin jalan di depan. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.